salah pasal. Harusnya ada pasal yang harus itu undang-undang narkoba itu ada pasal yang khusus untuk penyidik. Kalau ini kan yang diterapkan ini ada pasal untuk rakyat, untuk publik gitu loh. Mengenai pasal undang-undang narkobanya salah pasal. Ya. Nggak yakin bahwa harusnya Teddy bisa bebas langsung. Kenapa? Kalau dari hukum acara, ya. Hotman Paris dan Jaksa Penuntut Umum memiliki pendapat yang berbeda tentang hukuman yang pantas didapatkan Teddy Minahasa. Jaksa Penuntut Umum menuntut Teddy Minahasa layak dihukum mati akibat perbuatannya yang terbukti menjual belikan narkoba. Namun, menurut Hotman Paris, kuasa hukum dari Teddy Minahasa layak untuk dibebaskan karena dianggap pasal yang digunakan tidak tepat. Terdakwa menyangkal dari perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan. 7. Perbuatan terdakwa sebagai Kapolda telah mengkhianati perintah Presiden dalam penegakan hukum dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. 8. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika. Hal yang meringankan tidak ada. Berdasarkan uraian dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. Sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Yunto 55 ayat 1 ke 1 KUP sesuai dakwaan pertama kami. 2. Menjatuhkan terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar dengan pidana mati dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dari pendapat pakar pidana, pendapat dari Hotman Paris tentang batalnya dakwaan jaksa karena salah pasal belum tentu benar. Karena dalam persidangan ditemukan banyak bukti dan fakta yang menunjukkan keterlibatan Teddy Minahasa dalam peredaran narkotika tersebut. Meski Hotman meyakini Teddy Minahasa dapat bebas, namun keyakinan Hotman bisa saja meleset karena keputusan jaksa dan hakim tetap dipengaruhi oleh suara publik. Dari hukum acara ya. Kalau dari hukum substansi, seperti saya bilang tadi, kita lihat di tingkat pengadilan negeri, biasanya hakim tingkat pertama itu sangat kurang kuat menerima tekanan publik. Karena ini perkara narkoba. Sah-sah saja ya Mas Bayu, namanya kuasa itu ingin menggoyahkan dalam tanda petik keyakinan atau imannya jaksa penuntut umum kan, agar keyakinan yang dia yakini tadi, nilai keyakinan itu yang ingin disampaikan. Sah-sah saja, tapi tentunya kita juga melihat dari perspektif yang lain ya, bahwa ini kan masalah konkretnya ada barang bukti gitu ya. Barang bukti itu berkaitan dengan penyitaan, berarti berkaitan dengan satu tindak pidana yang sudah dilakukan. Nah, kemudian penguasaannya boleh dilakukan secara serampangan gitu kan. Tidak adakah prosedur yang mengatur hal itu? Kalau itu mau dikaitkan dengan penerapan pasal yang salah tadi. Ya. Misalnya adalah kewenangan penyidik, cuman penyidiknya ini salah aja begitu ya. Nah, salahnya ini salah yang bagaimana dulu? Harus kita teliti lagi, apakah administratif, apakah berpotensi pidana. Nah, itu harus kita pilih-pilih juga kan. Nah, kan dalam konteks ada pemisahan atau pengambilan sejumlah barang bukti yang digunakan untuk satu tindak pidana. Ini kan yang kita sayangkan sebenarnya ada jangka waktu yang agak longgar di sana ya, yang berpotensi status quo dari barang bukti itu bisa tidak orisinil lagi, baik dari maupun kualitas misalnya kan. Nah ini kan yang perlu dipahami dalam kasusnya Teddy Minahasa agar ke depan ada perbaikan.
barang bukti itu kalau tidak salah ada di Sumatera Barat begitu kan, dibawa melintas wilayah ke wilayah hukum yang lain, apakah mohon maaf sudah dapat permit nggak? Ada permisi dulu nggak ke wilayah hukum yang lain ini secara hukumnya tadi? Nah, kalau ada komunikasi yang dibangun, sangat mungkin ini adalah satu hal yang dapat dibenarkan tadi ya. Walaupun kita nggak tahu nih proses barang bukti tadi itu sudah benar-benar bersih status quo-nya atau tidak. Kan begitu. Nah, ketika itu sudah dipindahkan dan tidak ada permisi dengan yang lain, dan itu sifatnya tertutup, misalnya dalam sprindik hanya bisa melibatkan satu orang saja, untuk perkara yang lumayan besar misalnya dengan menggunakan barang bukti yang besar, bahkan itu dampak bencananya kalau sampai semuanya terjual dan dikonsumsi, mungkin nggak dapat dibayangkan seperti apa ya Mas Bayu ya, luar biasa dari dampak dengan hal itu. Mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa, dituntut hukuman mati dalam kasus narkotika. Pengacara Teddy, Hotman Paris Hutapea, mengaku tensinya sempat naik saat mendengar tuntutan hukuman pidana mati dibacakan jaksa penuntut umum. Hotman Paris mengatakan, dakwaan yang disusun jaksa harus batal demi hukum. Untuk itu, kata Hotman, dalam pleidoinya nanti, pihaknya menyoroti pelanggaran hukum acara pidana serius terhadap kliennya. Hotman mengatakan, pihaknya akan terus memperjuangkan kliennya. Hotman mengaku optimis, Irjen Teddy lolos dari hukuman mati. Dalam tuntutannya, jaksa pun menguraikan fakta-fakta persidangan tentang keinginan kuat Teddy Minahasa menjual barang bukti sabu agar mendapatkan keuntungan uang. Bahwa terkait dengan unsur turut serta dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh oknum penegak hukum mempunyai karakter sendiri sebagaimana diterangkan oleh ahli pidana Dr. Eva di depan persidangan. Bahwa dengan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terdapat persoalan dari fakta perbuatan terdakwa Teddy Minahasa dengan beberapa orang yang bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, yaitu perbuatan menawarkan untuk dijual, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dodi Prawira Negara, keterangan terdakwa, alat bukti elektronik berupa isi chat WhatsApp antara terdakwa dan saksi Dodi Prawira Negara diketahui pada tanggal 17 Mei 2022. Saksi Dodi Prawira Negara mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada terdakwa untuk meminta petunjuk mengenai waktu pelaksanaan press release penangkapan terkait pengungkapan peredaran narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian terdakwa meminta saksi Dodi Prawira Negara untuk mengganti sebagian barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dengan tawas sebagai bonus untuk anggota. Terdakwa beserta pejabat utama Polda Sumatera Barat menghadiri acara makan malam di Hotel Santika Bukit Tinggi. Selanjutnya pada saat acara makan malam tersebut, terdakwa mengatakan, "Jangan lupa Singgalang 1" kepada saksi Dodi Prawira Negara yang saat itu juga turut hadir pada acara makan malam. Bahwa pada saat terdakwa mengatakan tersebut dan hal tersebut langsung dipahami oleh saksi Dodi Prawira Negara sebagai pengulangan atau penegasan dari permintaan terdakwa kepada saksi Dodi untuk menyisihkan barang bukti narkotika jenis sabu dengan cara menukar barang bukti tersebut dengan tawas untuk kemudian dijual dan mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut.